Puji Tuhan, shalom semuanya yang ada di live ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus, saya bisa berada di tempat ini. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saya secara pribadi. Uh, saya, Nama saya Anissa Dinar. Sekarang saya mempunyai anak 2. Memang Tuhan Yesus itu bekerja di dalam kehidupan saya bukan dari lahir. Saya dilahirkan dari orang tua saya yang keduanya itu Islam. Sebagaimana didikan dari kecil ya saya jalani sampai suatu ketika ada pertengkaran yang hebat kepada orang tua saya. Bahkan sampai saya nggak mengerti apa yang sebenarnya terjadi sama kehidupan saya. Di mana waktu saya kelas 4 SD, saya mengalami semuanya, yaitu orang tua saya berpisah. Jadi pas saya pulang sekolah, saya kelas 4 SD, rumah memang sudah berantakan. Saya nggak mengerti masalah rumah tangga apa sama bapak saya itu mama. Sampai bapak saya pas saya pulang itu bapak saya udah shock dan dengan keadaan rumah yang berantakan. Di situ saya cuma tanya, ada apa bapak? Saya bilang gitu. Kenapa ini rumah berantakan? Mama mana? Saya bilang gitu. Ya, bapak belum bisa jawab. Di saat itu masih shock sekali, soalnya mungkin mereka habis bertengkar hebat. Di situ saya cuma hanya dia melihat keadaan rumah. Pas besoknya itu bapak mulai bilang sama saya, nggak usah lagi ingat-ingat sama mama. Saya bilang kenapa? Iya kata bapak, mama itu gak bakalan pulang lagi katanya. Karena mama dia nggak mau hidup sama kita, mama pergi ninggalin kita. Di situ saya nggak percaya karena bapak saya bilang kayak gitu. Saya nggak percaya karena mama saya itu sayang banget sama saya. Sampai saya kelas 4 SD pun dia selalu antar saya sekolah. Bahkan dia itu benar-benar dia jemput saya sekolah kalau saya kehujanan gitu. Saya nggak percaya kalau mama saya pergi ninggalin saya. Saya bilang, mama pasti pulang kan? Tapi bapak saya nggak bisa jawab. Di situ kami jalani hari-hari. Saya masih ingat mama saya terus. Kira-kira seminggu kalau saya ditinggalin sama mama saya, ada orang datang yang bilang kalau rumah itu sudah dijual tanpa pengetahuan bapak saya. Di situ bapak saya shock banget sampai pingsan, sampai sakit. Saya di umur yang masih kecil nggak bisa melakukan apa-apa karena saya pun nggak mengerti harus gimana. Saya nggak ngerti harus ngadu sama siapa karena memang saya anak satu-satunya. Lalu keluarlah kami dari rumah kami ini dengan cara terusir ya dari rumah kami dengan membawa baju-baju seadanya yang ada di tas. Pergilah saya sama bapak saya bopong bapak saya karena keadaan bapak saya sakit. Di situ saya nggak tahu harus kemana. Di situ karena saudara pun banyak, tapi mereka tutup pintu semua. Mereka nggak mau tahu apa yang terjadi gitu. Jadi saya bawa bapak saya itu ke pos ronda yang buat jaga malam itu. Disitulah saya bawa bapak saya karena keadaan bapak saya yang sakit. Di situ memang udah sesak nafas. Saya sampai bingung mau gimana untuk bapak saya beli obat untuk makan. Di situ saya berusaha dengan pikiran saya ke warung nasi. Mungkin saya bisa cuci piring, bisa dikasih nasi buat makan saya sama bapak saya. Di situ saya langsung ke warteg. Saya bilang, Bu, boleh nggak saya bantuin? Soalnya bapak saya sakit, saya butuh nasi untuk bapak saya bisa makan. Tapi puji Tuhan, di saat itu
yang punya warungnya ini baik sekali. Mungkin memang melihat saya kasihan kali karena masih kecil. Dia langsung kasih bungkusin nasi itu, terus suruh bawa, saya gak disuruh kerja apa-apa. Situ saya berusaha untuk bawa bapak saya nggak tahu harus mau kemana di saat itu. Sampai akhirnya disitulah awal terbukanya kesengsaraan saya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena posisinya saya nggak tahu harus mau kemana sama bapak saya. Saya harus bawa bapak saya kemana, saya nggak tahu, saya masih kecil. Jadi ada tempat yang bisa berteduh. Sebentar ya kami berteduh. Karena pernah kami juga tinggal di pelataran masjid. Tapi kami nggak boleh lama-lama di situ. Sampai kami juga pernah tidur di kuburan. Tapi lama-lama jalan lagi kami, saya sama bapak saya. Sampai akhirnya bapak saya bilang, jangan ikut bapak, katanya kasihan sama saya, katanya. Kata bapak, kamu di pesantren aja, karena bapak nggak tega ngeliatin kamu tidur di jalanan gitu, apalagi anak perempuan, kata bapak saya. Akhirnya dengan terpaksa saya nurut sama bapak saya untuk di pesantren. Padahal jujur saya bener-bener nggak mau ninggalin bapak saya, karena keadaan bapak saya yang nggak ada rumah, dia pun nggak tahu mau kemana. Saya di pesantren gitu. Tapi karena kata bapak, demi kebaikan saya, diantarlah saya ke pesantren yang ada di daerah Bogor. Pesantren itu bukan pesantren modern, masih mengajarkan agama yang kental sekali. Tempatnya pun sampai perbukitan, sampai nggak ada listrik, bener-bener itu yang pengajarannya tuh agama banget. Disitulah saya tinggal. Memang terpisah sama bapak saya selalu berdoa gitu ya buat bapak saya, agar bapak saya bisa makan. Saya bilang dimanapun dia, bapak saya biar bisa makan, biar ada rezeki gitu. Saya di pesantren dari kelas putus sekolah kelas 4 SD sampai dengan 15 tahun saya di pesantren. Banyak hal-hal yang saya rasakan di pesantren. Memang pengajaran agama ya full, nggak ada pelajaran-pelajaran semananya sekolah gitu. Di situ saya memang selalu dibimbing dengan agama, dikasih tahu tentang Al-Quran, tentang segala macam gitu, sholat tahajud apa segala macam. Tapi di hati saya ini, saya selalu teringat sama bapak saya. Saya bilang, saya nggak mau terus-terusan kayak gini. Saya mau sama bapak saya nggak tahu dia di mana, saya bilang gitu di dalam hati. Tapi saya nggak bisa cerita sama siapapun. Jadi saya pernah nanya sama yang pemimpin Pompes di pesantren saya bilang, Pak, saya tolong kasih saya doa atau apapun itu untuk bisa saya tahu jalan kehidupan saya seperti apa, saya bilang. Lalu Pak Ustadznya ini bilang sama saya, ya kamu banyakin sholat tahajud aja, katanya. Nanti kamu ada jalan yang terbaik buat kamu. Mungkin nanti ada jodohmu yang mau nikahin kamu, katanya. Tapi posisinya itu saya masih kecil, saya nggak mau untuk menikah atau gimana. Saya maunya itu saya bareng-bareng sama bapak saya gitu. Sampai saya jalanin lah semestinya yang di pesantren. Sampai akhirnya saya sholat malam tahajud. Saya sholat tahajud di situ benar-benar saya minta sama Yang Maha Kuasa. Saya bilang, tolong tunjukkan jalan, saya harus gimana nih masa depan saya. Apalagi dengan keadaan orang tua saya. Ada sejadah, ada mukena. Saya tertidur di situ. Dan saya bermimpi
Mimpinya itu saya berada di sebuah taman. Tamannya itu sangat indah sekali. Bahkan banyak orang-orang yang tertawa, yang senang. Saya melihatnya juga, ih, enak banget di sana gitu. Sampai saya bilang, kok orang-orang pada senang ya? Orang-orang pada lari-larian, pada ketawa-ketawa. Mereka memakai baju putih semuanya. Putih seperti gaun ya, berbinar-binar gitu. Saya sampai, enak banget ini tempat gitu. Tapi saya cuma dikasih penglihatan di tempat itu. Sebenarnya saya nggak tahu apa itu, maksud mimpi itu apa. Jadi ketika saya habis mimpi itu, saya memberanikan diri untuk tanya sama Pak Ustadz. Saya bilang, saya mimpi Pak semalam, tolong Bapak bisa menjabarkan mimpi saya. Mimpi apa kamu? Katanya. Saya mimpi Pak di sebuah taman. Tamannya itu indah sekali, saya bilang. Sampai saya bilang, saya nggak cuman hanya bisa kesenangan lihat orang-orang tuh pada ketawa. Di sana banyak sekali orang-orang gembira, tertawa, main-main, lari-lari gitu. Saya bilang gitu. Oh, kamu mimpi apa itu? Mungkin kamu berhalusinasi. Enggak Pak, memang itu mimpi saya. Saya habis tahajud, saya habis zikir, saya minta petunjuk. Saya bilang, tapi saya mimpi itu apa ya Pak? Saya bilang. Tapi ustadznya itu bilang, nah, kamu nggak ada itu mimpi, nggak boleh mimpi kayak begitu loh. Kok nggak boleh Pak? Iya, kamu tuh harusnya mimpinya itu dapat petunjuk yang lain, bukan ada di taman yang kamu ceritain gitu, katanya gitu. Pokoknya kamu nggak usah lagi lah berhayal-hayal, jadinya ke bawah mimpi, katanya gitu. Sampai akhirnya saya nggak dapet petunjuk apa-apa dari Pak Ustadz ini. Dia nggak bisa menjelaskan mimpi saya ini apa. Akhirnya saya udah nggak nanya lagi, saya pendem aja di dalam diri saya. Tapi semenjak mimpi itu, di hati saya ini makin gimana ya, makin penasaran, apa sih, tempat apa sih itu, kok saya bisa mimpi, kenapa cuman mimpi aja, lain sama kenyataan di dalam kehidupan saya yang penuh dengan air mata. Saya bilang, kenapa saya nggak ada di dalam mimpi itu sampai selamanya gitu. Saya dalam hati kayak gitu aja, saya mau tempat itu, karena saya yang saya jalanin sekarang ini, saya berat banget di hati saya, apalagi kalau saya ingat kejadian mama saya ninggalin saya. Benar-benar itu bikin saya selalu membenci ibu saya, sampai saya selalu kutuki dia, saya kata-katain dia, karena gara-gara dia itu saya nggak sekolah lagi, saya nggak bisa main-main sama teman-teman saya, bahkan saya sama bapak saya harus tidur di jalanan. Saya selalu tanamkan kebencian itu sama mama saya. Bahkan setiap saya ingat sama kejadian itu, terus saya jadi pemarah. Bahkan saya sampai dibilang kasar gitu ya. Pokoknya saya marah-marah dah nggak jelas. Sampai akhirnya ketika mimpi itu nggak ada yang bisa jabarin, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren itu, karena bukan karena mimpi itu sih sebenarnya, tapi karena saya mau ketemu sama bapak saya mau cari, karena dalam hati saya ini, saya nggak bisa ini kayak gini terus, nggak bisa, saya harus tahu masa depan saya gimana, masa bapak saya di mana, saya di mana gitu, saya maunya tahu bapak saya di mana, jadi saya bisa bersama gitu. Akhirnya saya minta izin sama Pak Ustadz dengan baik-baik untuk keluar dari pesantren. Pak Ustadznya bilang, ya udah kalau kamu mau keluar, itu kan permintaan kamu sendiri. Kamu udah ada bekal yang banyak dari pengajaran yang diberikan di sini. Karena kamu nggak sabar. Kalau kamu sabar di sini, pasti kamu nanti dapat petunjuk. Siapa tahu ada yang nikahin kamu, kamu bisa hidup enak langsung, katanya. Di situ saya ya udah, saya pamitan. Akhirnya saya cari bapak saya. Saya cari bapak saya kemana-mana. Ternyata ada petunjuk bapak saya jadi marbot di masjid.
Di situ saya senang sekali bisa melihat bapak saya di situ. Dan saya pun ikut tinggal sama bapak saya di masjid, tidur di pelataran masjid. Karena bapak saya jagain masjid itu bersih-bersih kalau setiap hari Jumat gitu kan, sholat Jumat. Tapi nggak, bukannya digaji, cuman bersih-bersih itu nanti dikasih gitu, cuma setiap hari Jumat, karena marbot yang aslinya tuh ada yang digaji di situ. Jadi sampai setahun lebih lah saya bantuin bapak saya di masjid, saya tinggal di situ. Saya bilang, Pak, ayo Pak kita keluar dari sini, karena Nisa mau cari kerjaan, jadi kita bisa ngontrak lah yang satu-satu petak gitu. Nisa mau kerja nyuci piring orang gitu. Di situ bapak saya cuma bisa diem, karena mungkin bapak saya tuh nahanin nangis, tapi dia tuh nggak pernah nangis di depan saya. Akhirnya saya keluar sama bapak saya dari masjid itu, saya pindah ke Cisalak, daerah Depok juga. Di situ memang ada satu keluarga, dia punya catering, punya rumah makan. Saya bantu-bantuin di situ sampai saya bisa ngontrak satu petak sama bapak saya. Saya bantu-bantuin bersih-bersihin atau bantu-bantuin dia lah gitu kalau dia ada pesanan. Dari situ saya masih bingung, karena pasti saya ini nggak ada masa depan, siapa yang mau gitu sama saya, karena posisinya saya juga ya hidupnya kayak begini, siapa yang mau temanan sama saya. Bahkan di saat itu orang-orang masih bisa sekolah, tapi saya nggak ngerasain. Saya nggak ngerasain masa-masa sekolah. Tapi biarlah, yang penting saya bisa hidup sama bapak saya. Saya bisa makan gak makan, tapi saya bisa bareng sama bapak saya. Dan gak lama dari saya masih bekerja itu, saya ketemu sama laki-laki, yaitu yang menjadi suami saya sekarang sampai saat ini. Awalnya saya juga nggak mau ya, karena saya takut, karena takutnya itu cuma dimain-mainin aja. Di situ saya masih usia 16 tahun. Saya bilang, saya nggak mau pacaran, saya takut. Tapi ternyata laki-laki ini, suami saya ini, dia serius untuk menikahi saya, karena saya belum punya KTP. Jadi zaman dulu itu kan kalau ngurus KTP bisa gampang ya di RT gitu, jadi dituain lah umurnya. Saya bilang, saya tahu kalau dia itu Kristen. Saya bilang, terus gimana, saya nggak mau, saya harus tetap nikah secara agama saya bilang sama dia. Tapi dia dengan proses yang panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menikah sama saya secara Islam. Itu pun butuh perjuangan dia, sampai diusir ya sama keluarganya, pasti nggak terima orang tuanya. Itu pengorbanan dia yang luar biasa di saat itu, sampai dia meninggalkan hak-hak dia sama dia orang tuanya untuk menikahi saya. Padahal saya ini cuma apa, saya nggak punya apa-apa. Bahkan saya aja nggak sekolah, nggak ada pendidikan. Di situ saya bilang sama dia, ya nggak usah lah kita lanjutin, saya kasihan sama kamu, saya bilang. Tapi dia selalu bilang, pernikahan itu nggak bisa main-main, apalagi pilihannya kan udah kita yang pilih, kata dia. Di situ dia memberanikan diri, dia siap untuk menikah sama saya secara Islam. Akhirnya kami nikah, ada saksi gitu kan, terus ada kakek saya, ada bapak saya.
Kami menikah secara Islam, menjalani dengan dua agama dalam rumah tangga. Sampai kalau saya malam, saya ngaji, saya sholat gitu. Dia baca Alkitab kalau pagi, bahkan dia ke gereja hari Minggu, saya di rumah. Begitu berulang-ulang sampai pada akhirnya itu saya didatangkan sama Tuhan itu ketika anak saya di perut ya, lagi hamil itu usia 7 bulan. Di usia 7 bulan anak saya di kandungan ini, di situ sudah mulai ada tanda-tanda saya lama-lama suami saya kan baca firman, saya pengen mengetahui gitu, pengen mengetahui apa sih, tapi kok kalau setiap saya dengerin itu bikin tenang banget di hati gitu. Saya juga ada pengen tahu gitu isinya apa. Jadi saya memberanikan diri untuk buka Alkitab itu pas suami saya lagi nggak ada. Saya buka Alkitab itu, itulah pertama kali saya pegang Alkitab orang Kristen ya. Pertama kali. Saya pun nggak tahu, saya baca karena itu bahasa Indonesia, gampang dibaca. Saya baca, di situ ada kata mengasihi. Nah, kata mengasihi ini memang simpel sekali mengasihi, tapi kalau buat saya pas pertama kali saya baca itu, di hati saya langsung gimana ya dibilang ya, langsung saya tuh gak kuat, langsung saya bilang kok mengasihi ini apa ya, saya bilang gitu. Saya pikirin itu sambil saya baca, tapi lama-kelamaan di hati ini kok tenang banget ya baca Alkitab ini. Kayak kita lagi cerita sama orang, nah orangnya itu lagi nasihatin kita gitu di dalam bacaan itu yang saya rasa. Jadi pas suami saya sudah pulang, saya tutup lagi Alkitab karena saya nggak mau dia tahu saya baca Alkitab. Sejak itu pas malam itu memang saya mikirin aja kata-kata mengasihi ini apa ya, kok pas begitu saya baca pertama kali kok jantung saya tuh langsung ada apa ya, kayak tiba-tiba kalau langsung ser gitu di hati ini, ada apa ya kata-kata mengasihi ini. Sampai akhirnya saya tertidur, saya habis sholat dan suami saya juga udah mau tidur, dia berdoa, ya kami masing-masing berdoa. Akhirnya di situ saya tidur dengan posisi terlentang karena di situ saya hamil 7 bulan. Nah, pas di tengah-tengah tidur kami, saya ini bukannya mimpi ya. Jadi dari posisi tidur terbaring, ada yang bangunin terduduk. Nah, terduduknya ini kayak orang bangunin secara paksa dari tidur duduk gitu, posisi duduk. Itu saya bangun, saya duduk. Tapi saya masih linglung, siapa yang bangunin saya nggak tahu. Tiba-tiba saya terduduk, tapi berasa saya disentuh dari belakang, saya berasa karena didudukin. Lalu pas saya masih duduk itu ada sebuah sinar dari jauh. Nah, sinar itu lama kelamaan maju ke depan, nggak bisa saya lihat karena terlalu apa ya, terlalu silau sekali di mata, sampai saya nggak berani buka mata, saya tutup, saya nunduk, makin ke depan, makin di hadapan saya tuh luar biasa cahaya ini. Saya juga belum tahu di saat itu ini apa ya, berpikiran di dalam hati apa saya ditemuin setan gitu, karena kan saya kan nggak tahu sama sekali hal-hal kayak gitu. Jadi begitu sinar itu dekat sekali dengan saya nunduk, saya nggak bisa lihat. Ada suara di dalam sinar itu, ada suara yang berkata, "Hai anakku yang kukasihi, engkau sudah kupilih." Ada suara yang seperti itu. Saya nggak ngerti itu siapa yang datang waktu itu. Saya nggak tahu apa maksud sosok itu yang datang. Di situ saya cuman terdiam dan tiba-tiba saya menangis sampai saya
Mungkin kalau tetangga tahu saya teriak-teriak kali, saya nangis karena apa, saya diingatkan selama ini saya menyimpan dendam sama ibu saya. Selama ini di hati saya tuh selalu marah kalau setiap saya ingat ibu saya. Saya nangis sepanjang malam itu sampai tiba-tiba ada angin tertiup di atas kepala saya, kayak ada yang niup, itu memang berasa banget sampai adem gitu di kepala saya. Di situ saya langsung di hati ini kayak yang tadinya berat gitu di hati, tiba-tiba kayak kayak plong gitu. Dan saya juga eh, nggak mengingat mama saya lagi. Kalau kalau saya ingat kan biasanya saya marah, tapi ini kalau saya ingat, saya ya saya udah biasa aja gitu di saat itu. Pas udah cahaya itu mulai redup ke belakang perlahan, airnya hilang, dan saya melanjutkan tidur saya. Dan keesokan paginya saya memberanikan diri untuk bertanya sama tante dari suami saya karena dia kan Kristen. Saya nanya, "Tante, saya semalam itu mimpi." Tapi tapi bukan mimpi, saya benar-benar dibangunin dan terduduk. Saya bilang, saya ceritain ada cahaya yang datang dan ada suara. Saya ceritain semuanya. Kata tante saya, "Oh, puji Tuhan, kamu itu udah dipilih sama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang datang sama kamu," katanya. Awalnya di situ saya masih nggak tahu apa-apa, masih saya diam. "Oh gitu ya tante," saya bilang gitu. "Iya, tapi kamu harus mantapin hati kamu dulu, karena di Kristen itu nggak boleh ada paksaan. Itu harus dari diri kamu sendiri." Terus nggak lama dari situ saya pulang. Saya berselang dari mimpi apa yang saya rasain itu, saya makin makin tenang di hati saya ini. Jadi saya rasa kok kayaknya beda banget ya selama saya mimpi itu, sampai saat saya udah mau 8 bulan ya usia kandungan saya entah kenapa langsung bilang pas suami saya mau pergi ke gereja, saya bilang, "Saya ikut ya," saya bilang gitu. Dia pun kaget karena nggak pernahnya saya mau ikut kan. Dia kan emang nggak pernah sama sekali uh, bilang sama saya untuk di Kristen, nggak pernah sama sekali dia tuh mengajak-ngajak saya. Bahkan dia selalu mengingatkan saya gitu kalau saya belum sholat atau apa gitu. Di situ saya, tak kenapa saya bilang saya mau ikut ke gereja. Emang awalnya saya mau tahu di dalam gereja itu seperti apa, ngapain aja gitu. Di situ saya pengen tahu. Berangkatlah saya sama suami saya yang ke gereja suami saya. Di situ saya duduk dengerin puji-pujian ya, karena saya kan nggak tahu waktu itu. Nah, puji-pujiannya ini saya dengar sambil saya duduk, saya tutup mata. Kok enak banget di hati ini ya. Saya sampai nangis gitu, walaupun saya nggak ngerti di saat itu kan. Kok puji-pujiannya ini menyentuh banget, bikin ada kelegaan di hati gitu. Sampai saya bilang sama tante saya, "Apa yang saya rasain ini tante ya, kok luar biasa banget di hati saya. Kamu udah mulai terjamah sama Tuhan. Tinggal kamu lebih memantapkan lagi," gitu kata tante saya. Dan pada akhirnya Bapak Gembala yang ada di gereja itu bilang kalau ada yang mau didoain maju ke altar. Karena saya nggak tahu tata cara di gereja itu sama sekali, ya tiba-tiba kata tante saya, "Loh, kamu ngapain maju?" katanya gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya maju ke altar, saya sujud gitu. Saya didoain di situ sama Bapak Gembala di situ. Nangislah saya sampai saya udah mau jatuh karena takut. Saya kan lagi hamil besar, pada pegangin saya. Saya nangis di situ didoain. Saya langsung di hati langsung bilang, saya mengampuni mama saya.
Saya mengampuni dia, saya lepaskan semua amarah saya dan kebencian saya sama bapak saya. Walaupun dia sudah pergi ninggalin saya, sehingga saya nggak bisa sekolah, sehingga saya hidup sengsara. Saya memaafkan mama saya. Di situ di hati saya ngomong. Dan saya habis didoain sama Bapak Gembala itu. Bapak Gembala bilang, ini ada Alkitab, kamu baca. Dan kalau memang kamu sudah mantap, kamu datang lagi ke sini untuk dibaptis. Pulanglah saya dengan mau melahirkan itu kan dari 8 bulan, udah mau siap-siap melahirkan. 2 minggu setelah saya habis dari gereja itu, sambil saya baca-baca Alkitab, saya berpikir langsung. Ketika saya baca Alkitab, saya ada ketenangan. Kayak lagi curhat sama orang, tapi orang itu nanggapin kita gitu. Terus kalau kita di gereja, saya ngerasain puji-pujian itu kok tenang gitu. Jadi saya yang belum pernah saya alami selama kehidupan saya yang belakang, yang waktu dari saya kecil, itu beda banget yang saya rasain. Kok cuman kayak gini aja saya bisa tenang ya di hati. Saya bisa maafin mama saya bisa ngontrol diri saya gitu. Akhirnya saya bilang sama suami, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya bilang, karena kehidupan saya ini udah tenang sekali, saya bisa mengampuni, saya bilang, banyak perubahan di dalam hati saya. Akhirnya kata suami, kamu benar-benar, kamu harus minta izin dulu sama bapak kamu, katanya. Akhirnya saya memberanikan diri izin sama bapak saya. Saya pasti udah ngira kalau saya bakalan dibenci sama bapak saya. Karena orang tua mana kan yang mengizinkan anaknya itu untuk pindah agama. Pasti nggak ada yang terima. Tapi bapak saya ini kebalikannya. Saya minta izin waktu itu. Bapak saya bilang, apapun yang Neng jalanin, katanya, jalanin dengan benar. Agama apapun sama, Neng, katanya. Yang penting Neng ngejalanin dengan benar. Itu kata bapak saya. Di situ saya bilang terima kasih Pak udah ngertiin Nisa. Saya bilang bapak saya di situ mengizinkan untuk saya dibaptis. Dengan bapak saya memang datang ke gereja, tapi dia di altarnya, di halaman gereja. Dia menyaksikan saya dibaptis. Jadi pas udah saya minta izin sama bapak saya bilang sama Bapak Gembala untuk saya mantap untuk dibaptis. Tapi nggak mudah langsung dibaptis. Ada proses yang dimana saya harus alami. Ketika saya mau hari hanya dibaptis itu, paginya kakek saya datang nih sama keluarga yang lain. Dengan datang ingin menghakimi saya. Mereka nggak terima kalau saya itu jadi kafir, katanya. Bahkan dia mau pukul suami saya. Katanya karena suami saya udah mempengaruhi saya bisa jadi Kristen gitu. Di situ saya bilang saya bukan dipengaruhi sama siapa-siapa, karena saya tahu ada kedamaian di dalam Tuhan Yesus. Apa selama ini kalian ada di kala saya sengsara? Saya bilang, enggak kan, saya bilang. Apa kalian mau tahu saya tidur di jalanan? Kalian tutup mata semuanya kan? Jadi apapun jalan yang saya pilih, itu ada damai di hati saya bilang. Inilah jalan yang terbaik buat saya. Tapi tetap kakek saya ini nggak mengizinkan saya, sampai semua orang-orang yang dia bawa ini mau menghakimi saya, bahkan dia mau biar saya jangan berangkat gitu dibaptis.
sampai mereka lempar-lempari kami kan. Di situ memang saya dikontrakan, sampai yang ngontrak di samping saya itu takut semua karena ada kegaduhan, dilempar-lemparinnya. Saya pas mau melangkah keluar, kaki saya kotor semuanya, bahkan hujatan-hujatan itu sampai diteriak-teriakin apa segala macam. Tapi saya bilang sama suami, ayo kita melangkah, ini belum ada apa-apanya, kita harus berjuang sampai ke gereja. Saya bilang, walaupun di saat itu suasananya benar-benar mereka itu sampai lempar-lempar saya, lempar-lempar segala macam, tapi tetap mereka itu menghalangi saya untuk jalan. Sampai saya bilang, ayo udah cepat kita jalan. Mereka tetap itu dari belakang mau menyusul kami. Tapi di pertengahan jalan mau dekat ke gereja, tiba-tiba mereka udah nggak lagi ngikutin kami. Disitulah kami bisa sampai di gereja, dan dengan kaki yang kotor dan baju yang kotor karena kena lempar-lemparan. Dan Bapak Gembala bilang, ada apa? Saya bilang, nggak ada apa-apa Pak, saya bilang gitu. Kok kotor sekali? Iya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya di situ saya bisa dibaptis. Ketika saya dibaptis, selam saya pas keluar dari air itu, di situ saya merasakan beban yang di hati ini yang selama ini saya rasain itu hilang seketika. Bahkan hati mengampuni ada di dalam hati saya. Saya melupakan semua yang orang-orang benci sama saya. Saya maafkan mereka. Bahkan setiap saudara-saudara saya yang menghakimi saya mengampuni mereka. Terutama dengan ibu saya. Lalu kami setelah dibaptis, kami menjalani rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Sampai kami pergi dari Cisalak itu dan untuk kontrak di tempat lain. Karena kami udah malu waktu itu dilempar-lemparin itu kan, kami pindah kontrakan. Masih di daerah Depok juga. Kami memutuskan untuk tidak dekat dengan saudara saya dan saudara dari suami. Jadi benar-benar kami berumah tangga ya jalanin berdua. Dan akhirnya waktu itu pas saya melahirkan, nah bapak saya datang dan bapak saya sekalian pamit sama saya waktu itu. Dia bilang dia mau ke Jawa, dia mau menikah dan dia mau hidup di sana. Saya bilang, Bapak tinggal di Jawa di mana? Tapi Bapak nggak mau kasih tahu. Dia bilang sama saya, Nisa kan udah rumah tangga, jadi Nisa harus jalanin rumah tangga Nisa dengan baik. Jangan mikirin Bapak lagi, Bapak udah selesai. Yang penting Nisa kan udah rumah tangga, katanya udah punya anak, urus anak yang benar. Itu kata Bapak, itu terakhir kalinya Bapak bilang sama saya. Sampai saat ini saya nggak pernah lagi ketemu. Dan saya nggak tahu keberadaannya di mana, di Jawanya pun saya nggak tahu di mana. Dan akhirnya sampai saat ini kami jalani kehidupan rumah tangga kami yang apa adanya dengan suami saya seorang ojek online. Keadaan kami apapun kami jalani, kami percaya Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong juga setiap permasalahan. Dan saya Tuhan kasih talenta untuk berdagang, jualan kecil-kecilan. Saya jualan, apalagi di masa pandemi ini kan nggak bisa keliling ya. Akhirnya saya berjualan itu secara lewat grup Facebook. Saya posting gitu makanan-makanan yang saya jual, kalau ada yang pesan saya antar. Jadi memang selama pandemi orang-orang pada takut keluar, justru
saya malah keluar karena saya bilang sama Tuhan, kasihan anak saya bukannya nantangin penyakit. Saya bukan nantangin penyakit, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan jagai saya. Saya mau keluar nganterin makanan. Tuhan jauhkan saya dari segala virus-virus karena Tuhan lebih tahu. Saya lakukan ini untuk anak-anak saya biar bisa makan. Jadi ada satu lagi kesaksian terbesar saya baru-baru ini, di mana anak saya ini yang pertama, yang laki-laki itu baru lulus SD tahun ini dan harus SMP. Jadi anak saya kan harus online ya daftarnya waktu itu SMP karena masih corona, lagi PSBB, harus secara online. Nah, saya daftarin anak saya dari jauh-jauh, saya udah urus itu surat keterangan miskin, terus saya minta tolong sama sekolah SD-nya itu untuk dibuatkan surat tidak mampu. Saya udah persiapkan. Jadi pas hari H-nya daftar sekolah ini, saya masukin lah surat-surat keterangan miskin saya ini apa segala macam. Rupanya anak saya nggak diterima. Nah, nggak diterima itu, saya di situ saya bilang, oh Tuhan, kok anak saya nggak ada namanya ya? Saya bilang, mungkin di kesempatan kedua ini nanti terakhir anak saya bisa masuk dengan jalur zonasi. Karena zonasi itu kan yang dekat rumahnya dari sekolah. Kebetulan rumah saya dekat dari sekolahan SMP ini, negeri. Lalu saya daftarin anak saya ini. Yang terakhir kalinya gelombang itu ketiga itu, saya bilang, Tuhan, izinkan anak saya bisa sekolah. Jangan kau biarkan anak saya nggak sekolah. Saya bilang, saya daftarin jam 12. Nah, jam 12 malam itu sudah daftar, anak saya ada namanya. Di situ saya senang sekali. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih, ini udah ada nomor dari sekolah gitu anak saya. Anak saya pun senang sekali, dia bilang, aku masuk ya mama, katanya. Saya bilang, iya nak, kamu sekolah udah ada nih nama kamu, saya bilang. Ternyata pas paginya, rupa-rupanya itu masih proses. Sampai anak saya urutannya lah makin lama makin jauh. Yang tadinya posisi 4, 15, tiba-tiba mundur lagi sampai ke 100, bahkan 100 lebih. Sorenya itu benar-benar udah nggak ada nama anak saya, karena tersingkir sama umur yang lebih tua. Padahal umur anak saya kan 12 tahun lebih, harusnya udah bisa, tapi mungkin nggak tahulah sistem sekolahnya itu gimana. Di situ saya bilang, Tuhan, jangan kau biarkan anakku gak sekolah. Dari mana aku ya Tuhan? Gak mungkin Tuhan aku bisa bayar swasta. Dari mana ya Tuhan? Saya bilang, ini kesempatan di negeri ini ya Tuhan. Tapi nama anak saya gak ada. Kalau saya nggak sekolah dulu ya Tuhan, itu nggak apa-apa ya Tuhan. Tapi jangan biarkan anak saya nggak sekolah. Dia pun nangis, dia bilang, Mama, nama aku nggak ada ya. Saya di situ hancur hati saya sebagai orang tua. Karena saya bilang, sabar ya nak, kalau nggak tahun ini kamu masuk sekolah, mungkin tahun depan nak, Mama daftarin lagi. Walaupun saya sakit hati ini ngelihat anak saya nangis, bahkan dia ditelepon sama gurunya, guru SD-nya, kamu sekolah di mana SMP, tapi dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab karena dia nggak tahu sekolahannya di mana. Sampailah 2 minggu udah ditutup lah itu sekolahan semuanya pendaftaran, tetap anak saya nggak ada sekolahan. Sampai udah sekolah online, di situ saya masih bergumul sama Tuhan. Siang malam saya pinta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, jangan kau biarkan anak saya ini nggak sekolah Tuhan. Saya bilang, cukup saya saja Tuhan.
Di saat saya bikin dagangan, saya selalu berdoa sama Tuhan. Bahkan di saat saya anterin makanan saya selalu berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan jawab dengan caranya yang luar biasa. Saya nggak kenal sama orang ini. Orang ini pesan-pesanan makanan saya. Dia pesan cireng. Dia bilang sama saya, "Ibu, anaknya udah berapa? Sekolah di mana?" gitu. Dia tanya. Saya bilang anak saya yang gede harusnya SMP, Pak, tapi nggak sekolah karena nggak ada sekolahan. Kemarin daftar udah nggak ada, nama anak saya kesingkir. Saya bilang, saya ceritain semuanya. Terus dia bilang, "Anak ibu harus sekolah, Bu, kan laki-laki." Saya, "Dari mana, Pak? Nggak, kalau di swasta saya nggak berani. Dari mana uang saya, Pak? Beli formulir 200.000 aja saya masih mikir, Pak. Apalagi ini harus bayar uang pembangunan, apa uang segala macam. Saya nggak berani, Pak." Saya bilang, "Nggak, Bu, anak ibu harus tetap sekolah," katanya. "Nanti saya yang urus semuanya. Saya bisa masukin anak ibu ke negeri yang dekat rumah ibu." Di situ saya masih diam. Saya masih nggak percaya karena sekolahan negeri itu udah tutup semuanya. Nggak mungkin anak saya bisa di negeri gitu. Kata dia, "Saya punya itu, Bu, punya hak untuk masukin anak sekolah ke negeri," katanya. Walaupun saya nggak tahu pekerjaan dia apa, tapi dia meyakinkan saya kayak gitu. Pada akhirnya saya masih belum berani ngomong sama anak saya kalau anak saya dimasukin sekolah. Pas 3 hari setelah ketemu sama bapak itu, dia WA saya. Dia bilang, "Bu, saya minta data-data anak ibu," katanya. Kayak akte kelahiran sama tanda lulus kemarin, katanya. Situ saya kirim. Terus dia bilang, "Anak ibu sudah bisa masuk, udah diterima ya di SMP negeri dekat rumah ibu." Saya bilang, "Ini beneran, Pak?" "Iya beneran, Bu." Oh, di situ saya, ya Tuhan, tidak sia-sia saya nangis pagi, siang, malam. Akhirnya anak saya bisa sekolah. Di situ saya mengucap syukur sama Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan ini, benar. Yang yang tidak mustahil itu kan bisa aja. Bapak itu kan nggak kenal sama saya juga nggak kenal, tapi jalannya Tuhan itu luar biasa menurut saya. Dan saya bilang, "Benar, Pak, anak saya sekolah." "Iya, Bu, benar. Saya biasanya itu kalau masukin anak sekolahan ke negeri, saya dapat uang itu 5 juta, 10 juta," katanya. Terus saya diam. Saya bilang, "Saya mana punya uang segitu, Pak." Saya bilang gitu. "Tapi ya udah, Bu, yang penting anak ibu sekolah. Sekolah aja dulu. Nanti ada pun berkat ibu, ibu kasih sama saya," katanya. Jadi walaupun saya nggak tahu dari mana nantinya, tapi karena anak saya sudah masuk sekolah, di situ saya senang sekali. Sampai saya bilang ke anak saya, "Kamu sekolah, Nak. Kamu ada sekolah, Nak. Kamu udah nggak malu lagi ditanya sama guru sekolah di mana." Di situ anak saya sekolah, walaupun udah ketinggalan 3 minggu dari belajar online. Di situ anak saya senang sekali, sampai dia bilang, "Benar-benar ya, Ma, Tuhan Yesus itu baik ya, Ma, nolong kita," katanya. "Aku bisa sekolah," katanya. "Iya, Nak, jangan kayak Mama. Dulu Mama gak sekolah, tapi kamu harus sekolah," saya bilang. Di situ saya senang sekali, karena memang Tuhan Yesus itu benar-benar memperhatikan kehidupan saya. Bahkan kalau mau dibilang saya ini siapa, Tuhan? Saya ini orang yang apa ya, kalau dibilang orang yang nggak ada pendidikan,
kan orang susah gitu, yang tinggal harus di jalanan. Tapi Tuhan itu kasih penyertaan saya, kasih pengharapan saya. Benar-benar luar biasa mujizat Tuhan itu yang saya rasakan dari saya kecil sampai anak saya bisa bersekolah saat ini. Itu adalah kesaksian terbesar di dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya anak saya bisa belajar online, bisa nge-zoom, walaupun waktu itu keterbatasan ya, karena harus pakai HP yang lumayan canggih gitu, harus bisa internetan, harus ada kuota di situ. Saya harus berusaha demi anak saya harus bisa jualan untuk anak saya bisa sekolah, beli kuota. Memang anak saya masih pakai seragam SD, terus ditegur sama gurunya, Heskia kenapa masih pakai seragam SD, kan ini udah SMP harusnya pakai putih biru gitu. Kalau setiap Zoom dikasih tahu, saya bilang iya Bu, nanti saya lagi kumpulkan uang Bu, nanti saya belikan seragam anak saya putih biru. Kata gurunya, iya ya Bu, cepat-cepat ya Bu, soalnya kan kasihan anaknya beda sendiri. Tapi anak saya nggak minder karena dia tuh tahu diri gitu. Mamanya ngumpulin uang gitu. Saya bilang sabar ya nak, nanti kalau udah terkumpul beli seragam. Saya bilang, di situ puji Tuhan, sampai saat ini kemurahan Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan saya, sehingga apa yang saya rasakan ini benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan. Apa yang gak mungkin itu jadi mungkin bagi Tuhan. Jadi saya bermaksud bersaksi di tempat ini, biar kita sama-sama selalu mengucap syukur sama Tuhan. Setiap keadaan apapun kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, apalagi melupakan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat kita. Kita nggak minta apapun, Tuhan tahu hati kita. Karena itu saya mengucap syukur di malam hari ini saya bisa dikasih kesempatan, saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya, di kehidupan keluarga saya, kehidupan anak saya. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, dan biar Tuhan Yesus saja menyertai kita semua. Amin. Terima kasih.